105.7 Petra FM Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Shalom, kabar baik menyertai kita semuanya. Kembali renungan embun pagi hadir menyapa di ruang dengar Anda pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Ndayu. Sahabat Petra, kita akan menghayati hari ini dengan mendasarkannya pada firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah, oleh karena cinta kasih dan rahmat yang kau anugerahkan. Pagi hari ini kau bangunkan kami, dan kau berkenankan kami untuk menghadap kehadirat-Mu. Kini kami menyiapkan hati dan diri kami untuk disapa bagian dari firman Tuhan. Biarlah oleh firman-Mu, kami boleh dibaharui, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan, sehingga firman-Mu ini sungguh menuntun langkah-langkah kami menyerupai kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, kini kita akan bersama memperhatikan sabda Tuhan dari surat 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18. 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18. Demikian pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami dapat mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema renungan kita pagi hari ini, sahabat Petra, bertemakan menghormati batas. Sahabat Petra, pernahkah kita memperhatikan garis-garis yang ada
di jalan, garis marka di tengah jalan itu ketika kita berkendara, ya, garis itu sederhana. Kadang hanya berupa garis putih yang membatasi satu jalur dengan jalur lain. Tetapi sebetulnya garis itu mempunyai fungsi yang sangat penting, saudara. Garis itu hendak menunjukkan bahwa di sini ini loh jalur kita dan di jalur orang lain. Dan bayangkan saja, saudara, kalau semua orang berkata, saya bebas, saya mau berjalan di mana saja terserah saya. Tidak ada yang mau mengikuti jalur, tidak ada yang mau memberi ruang. Semua ingin mengambil jalan yang dianggap paling nyaman bagi dirinya sendiri. Pasti jalan yang seharusnya membawa orang sampai ke tujuan justru akan menjadi tempat yang sangat membahayakan di situ. Karena itu, saudara, batas itu bukan selalu sesuatu yang menghalangi kebebasan. Kadang batas di marka itu kan tidak selalu ada gerunjal-gerunjali, kan enggak selalu. Batas itu justru seringkali menjaga kebebasan agar tidak berubah menjadi kekacauan. Menjaga kebebasan kita agar tidak berubah jadi kacau. Nah, sahabat Petra, tahun ini bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Memang kemerdekaan itu memberi kita kebebasan, ruang untuk hidup, ruang untuk bekerja, ruang untuk berbicara, ruang untuk berkarya, dan menentukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, kemerdekaan itu tidak semata-mata lalu kita boleh melakukan segala sesuka hati. Dengan kata lain, saudara, kemerdekaan itu ya bukan berarti lalu bebas sesuka kita, kan enggak. Kemerdekaan itu membutuhkan kemampuan juga untuk menghormati batas. Terlebih di tengah keberagaman arus kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Sahabat Petra, perbedaan itu adalah kenyataan yang tidak mungkin kita hilangkan. Jalur kita di sini, jalur mereka di sana, itu pasti. Karena itu yang kita perlukan bukan memaksa semua orang menjadi satu jalur dengan kita, kan tidak. Tetapi kita diajak untuk belajar hidup bersama dengan saling menghormati batas. Sahabat Petra, Rasul Paulus juga pernah punya pengalaman yang sangat baik ketika harus mengelola perihal batas-batas pelayanan. Dalam bacaan kita tadi kita melihat Rasul Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Mereka melihat keberhasilan orang lain lalu kemudian menjadikannya sebagai ukuran untuk menilai mereka. Nah, di sana Rasul Paulus justru mengambil sikap yang berbeda. Kita melihatnya di ayat 13, coba kalau kita perhatikan. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Perhatikan saudara kalimat batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah ini. Di sini Rasul Paulus menyadari bahwa dalam pelayanan itu ada batas-batas yang Tuhan tetapkan. Ada bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada wilayah yang harus kita kerjakan. Dan Rasul Paulus tidak merasa perlu masuk ke wilayah orang lain hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat. Rasul Paulus tidak demikian. Bagi Rasul Paulus yang penting bukan seberapa luas wilayah yang ia kuasai, tetapi seberapa setia ia menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepadanya di batasnya, di jalurnya. Dan saya kira disinilah kita menemukan satu pelajaran yang sangat penting, sahabat Petra. Mengetahui batas
bukan berarti kita berhenti bertumbuh. Mengetahui batas, menjaga batas, bukan berarti kita tidak tahu apa yang menjadi bagian kita dan bukan menjadi bagian kita. Ini penting, karena kadang-kadang kita kehilangan tenaga, bukan karena terlalu banyak melakukan bagian kita, tetapi karena kita terlalu banyak melihat dan mengurusi bagian-bagian orang lain. Batas-batas yang harusnya dikerjakan oleh orang lain, yang harusnya mereka melakukan di sana, kita malah kemudian mencoba-coba. Padahal setiap orang memiliki jalur yang berbeda-beda tadi. Nah, seperti garis di jalan tadi, saudara. Kendaraan yang berada di jalur kanan tidak perlu iri kepada kendaraan yang ada di jalur kiri. Yang penting masing-masing berjalan bersama dengan benar menuju tujuannya masing-masing, kan gitu. Dan semangat seperti inilah juga yang menurut saya sangat penting bagi kita untuk merawat kehidupan bangsa yang beraneka ragam itu. Indonesia itu kan bangsa yang besar dengan keberagaman yang begitu luar biasa. Kita hidup bersama dengan berbagai suku, budaya, bahasa, latar belakang, dan juga berbagai cara pandang, jalur pikiran masing-masing. Dan perbedaan itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Justru perbedaan ini adalah bagian dari wajah Indonesia, kenyataan kan? Tetapi saudara, hidup dalam keberagaman itu membutuhkan satu sikap yang sangat penting di sini, yaitu menghargai batas. Kita boleh memang memiliki keyakinan dengan apa yang kita yakini, tetapi kita juga perlu menghormati orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kita boleh mempunyai pendapat, tetapi kita juga perlu memberi ruang kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya juga. Jangan sak beneri dewe gitu kan. Kita boleh saja memperjuangkan kepentingan kita, tetapi kita tidak boleh merampas kepentingan bersama. Kita boleh saja menggunakan kebebasan kita, tetapi kebebasan itu tidak boleh menjadi alasan untuk melukai, merendahkan, atau mengganggu kehidupan sesama. Dan disinilah saudara, menghargai batas menjadi bagian dari kedewasaan diri kita ketika kita bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar menghargai batas-batas itu di tengah kehidupan bersama. Sahabat Petra, batas bukan hanya tentang apa yang tidak boleh kita lakukan dan boleh kita lakukan. Batas juga mengajarkan kita bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, dengan benar. Ketika kita tahu batas, kita belajar untuk tidak memaksa kehendak. Ketika kita tahu batas, kita belajar bahwa pendapat kita tidak selalu harus menjadi keputusan bersama. Ketika kita tahu batas, kita belajar bahwa orang lain juga punya ruang, punya hak, punya martabat yang harus dihormati. Dan di sini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan keluarga misalnya, kita tahu batas, kita harus tahu batas antara mendidik dan mengendalikan. Itu beda, saudara. Sebagai orang tua tentu kita ingin anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Kita ingin melindungi mereka, memberikan nasihat dan mengarahkan mereka. Tapi sebetulnya ada waktunya bagi kita untuk memberikan mereka ruang untuk belajar bertanggung jawab, belajar mengambil keputusan. Dan itulah salah satu bentuk memberi batas. Mendidik dan mengendalikan itu beda. Juga di dalam persahabatan,
dengan sesama kita, dengan saudara kita. Ada batas loh saudara antara peduli dan mencampuri. Seringkali ya tipis-tipis ya. Antara jani peduli apa ikut campur. Kita boleh hadir ketika sahabat membutuhkan. Kita boleh memberikan nasihat. Tetapi kita juga harus mengatur seluruh yang kita berikan itu. Supaya tidak menjadi sebuah tindakan yang ikut campur. Juga di tempat kerja, saudara, ada batas antara bekerja sama dan mengambil alih. Kerjasama dan mengambil alih itu beda. Kita perlu memang saling membantu, tetapi kita juga perlu menghargai tanggung jawab yang dipercayakan kepada orang lain. Bahkan dalam berbicara pun kan juga ada batasnya. Kita memang mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi bukan berarti setiap perkataan juga harus disampaikan tanpa memperhatikan, memikirkan perasaan mereka, martabat mereka juga. Sebab saudara, kebebasan itu, terlebih kebebasan berbicara itu tidak pernah berarti kebebasan untuk menyakiti. Bebas berbicara bukan berarti bebas menyakiti, kan? Nah, sahabat Petra, mungkin pada akhirnya menghormati batas adalah tentang belajar menempatkan diri. Tahu kapan harus maju, tahu kapan harus berhenti. Tahu kapan harus berbicara, tahu kapan harus mendengar. Tahu kapan harus membantu, tahu kapan harus memberi ruang. Tahu mana yang menjadi tanggung jawab kita dan mana yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Itu namanya tahu batas. Sebab kita hidup dipanggil bukan untuk menguasai semua ruang. Kita dipanggil untuk setia pada ruang yang Tuhan percayakan pada kita. Kiranya di tengah sukacita memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita semakin menjadi pribadi yang dewasa dalam menggunakan kebebasan kita. Karena ketika kita menghormati kebebasan dan tahu batas, kita bukan sedang menjauh dari sesama. Kita sedang memberi ruang agar kita semua dapat hidup bersama dalam kedamaian. Amin. Mari sahabat Petra, kita berdoa, mensyukuri firman Tuhan, dan juga menyerahkan perjalanan kita hari ini ke dalam tangan pengasihannya. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah, karena di waktu ini Engkau memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Kau tanamkan di dalam hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dan tidak perlu kami lakukan ketika kami harus menjaga batas dalam kehidupan bersama. Tuhan, kini kami menyerahkan untuk perjalanan kami hari ini, untuk setiap karya yang kami lakukan hari ini, untuk setiap upaya yang kami kerjakan. Biarlah Engkau berkati sehingga semuanya boleh memberikan hasil yang baik untuk kami semua. Juga perjalanan anak-anak kami yang sekolah, mereka juga yang bekerja, juga Tuhan akan senantiasa menolong. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan embun pagi telah kita dengarkan bersama-sama dengan saya
Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Ndayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.